wabarakatuh. Saya Sinta Ainun Surya, NIM 181 dari Prodi Sistem Informasi kelas B, akan menjelaskan sedikit tentang similarity. Text similarity adalah metode dalam NLP yang digunakan untuk kemiripan antara dua atau lebih teks berdasarkan isi dan maknanya. Semakin tinggi nilai similarity, maka mirip teks tersebut. Sebaliknya, nilai rendah menunjukkan semakin berbeda. Tujuan dari teks similarity: yang pertama, mengukur tingkat kemiripan teks, menentukan seberapa mirip dua atau lebih teks berdasarkan isi dan kata-kata yang digunakan. Yang kedua, membantu pencarian informasi, menemukan dokumen atau teks yang paling relevan dengan kata kunci tertentu. Yang ketiga, menghindari duplikasi teks, mendeteksi teks yang sama atau sangat mirip untuk mencegah plagiarisme atau redundasi data. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan otomatis, digunakan sebagai dasar sistem rekomendasi atau klasifikasi lanjutan. Fungsi dari teks similarity adalah yang pertama, deteksi plagiarisme, membandingkan dokumen untuk mengetahui tingkat kesamaan isi. Sistem rekomendasi dokumen atau artikel menyajikan konten yang mirip dengan yang sedang dibaca pengguna. Yang ketiga, pencarian dokumen mirip, digunakan dalam arsip digital dan perpustakaan online. Yang keempat, chatbox dan fax system, mencocokkan pertanyaan pengguna dengan jawaban yang tersedia. Yang kelima, clustering dokumen, mengelompokkan dokumen berdasarkan kemiripan isi. Contoh penerapan teks similarity dalam dunia kerja. Yang pertama, deteksi plagiarisme dokumen dalam bidang pendidikan dan penerbitan. Institusi pendidikan dan penerbitan menggunakan teks similarity untuk membandingkan yang pertama skripsi, artikel ilmiah, dan laporan. Nomor dua, sistem pencarian dokumen internal dalam bidang perusahaan dan pemerintahan. Teks similarity digunakan untuk menemukan dokumen yang paling relevan. Yang ketiga, chatbox dan fax system dalam bidang customer service, instalasi publik, pertanyaan pengguna dibanding dengan database pertanyaan yang sudah ada. Yang keempat, sistem rekomendasi konten dalam bidang media digital dan startup. Teks similarity digunakan untuk merekomendasikan artikel atau berita. Yang kelima, analisis kesamaan laporan atau aduan dalam bidang pemerintahan dan layanan publik, mengelompokkan laporan masyarakat yang memiliki topik sama. Penjelasan tahapan proses teks similarity. Teks similarity dilakukan melalui beberapa tahapan utama untuk mengukur tingkat kemiripan teks secara sistematis. Yang pertama, pengumpulan data teks. Yang kedua, pre-processing teks. Yang ketiga, representasi teks. Yang keempat, perhitungan similarity. Dan yang terakhir, interpretasi hasil. Dan ini adalah codingan dari teks similarity. Constant similarity ini berfungsi mengukur tingkat kemiripan antara teks. Lalu IDF Vercozer ini membantu mengubah teks menjadi bobot TF IDF. Lalu Fit Transformation ini melatih dan mengubah teks ke bentuk vektor. Dan ini hasilnya. Sekian
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.